Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan kita mohon maaf dulu ya teman-teman semuanya karena belakangan ini kita masih agak sibuk, jadi belum sempat untuk melakukan update perkembangan dari dunia kripto saat ini teman-teman, terutama dari sisi analisa teknikalnya. Ya, tapi sekarang kita sudah mulai punya waktu lagi dan kita akan kembali melakukan update buat Anda dan juga memberikan signal trading buat Anda semuanya. Dan teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan analisa pada Bitcoin teman-teman. Jadi untuk koin yang lain kita bikin mulai besok lah ya. Hari ini kita update dulu dari Bitcoin teman-teman, dan kita pengen membuat analisa mingguan untuk Bitcoin. Jadi setiap minggu bakal ada analisa Bitcoin, supaya kita bisa mendapatkan secara keseluruhan perkembangan dari pergerakan aset kripto teman-teman. Karena Bitcoin the mother of all coin tentunya ya. Jadi kita akan lihat dulu perkembangan harga dari Bitcoin, pergerakannya, dan sebelum kemarin saya nggak sempat bikin video kan fluktuatif sekali ya, sempat dia naikin terus dia turunin, dan sekarang kita lihat dia mau kemana dari harga Bitcoin ini teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah tampilan dari harga Bitcoin, pergerakan harganya dengan time frame ini ya, time frame one day ya, lalu menggunakan Binance teman-teman sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin teman-teman ya. Kita analisa kali ini dari Binance ya. Dan teman-teman lihat ini saya membuka time frame daily ya, dan kita cek langsung ke, oh ya sebelum saya langsung kasih lihat yang lebih detailnya, saya cuma mau jelasin satu hal buat teman-teman semuanya ya. Jadi belakangan ini kan gara-gara harga turun ini kan orang kan jadi food ya teman-teman ya. Jadi banyak yang menyebarkan ketakutan sehingga membuat orang tuh pada rugi, ada yang sampai cut loss benar-benar jadi rugi, padahal kalau dia belum cut loss kan dia belum rugi ya. Mungkin secara nilai yes dia turun, tapi kalau koinnya dia belum jual kan sebenarnya belum rugi. Tapi pada akhirnya cut loss dan jadi benar-benar rugi teman-teman. Lalu banyak juga yang menyebarkan info bahwasannya sekarang sudah masuk bear season lah, terus kemudian memberikan ya ketakutan-ketakutan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya mau kasih lihat satu fakta teman-teman yang mungkin bisa jadi
apa ya, jadi fakta yang buat teman-teman bisa pegang di kemudian hari, bahwa kita mengetahui kita sedang masuk ke dalam bull season atau bear season itu sebenarnya itu bisa salah satunya dari indikasi dari Bitcoin ini. Nah, di sini saya ada menggunakan yang namanya moving average, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada garis biru di sini. Ini adalah moving average, tapi moving average yang 365 hari atau moving average yang setahun, teman-teman. Ya. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena kalau kita lihat dari history, ya, history bear market itu kan di 2022, ya. Berarti history bull market itu kurang lebih di sekitar 2020 sampai 2021. Ya, kita akan lihat, teman-teman, ya. Jadi saya akan bawa teman-teman tuh ke tahun 2020-2021 dan kita akan lihat. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Jadi di sini terjadi bull season di sini ya. Dari 2020 ke 2021 ya. Sebelum akhirnya benar-benar melewati yang ini ya, teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi benar-benar melewati yang moving average yang 365 hari. Nah, ketika dia melewati moving average yang 365 hari, itu baru benar-benar dia turun marketnya, teman-teman ya. Dia turun benar-benar ke bawah. Nah, jadi based on history, teman-teman, saya berpegang pada moving average 365 hari, barulah saya bisa mengatakan kita masuk ke bear season atau bull season ya. Dan ini pernah nyentuh, teman-teman ya. Jadi dia sempat naik nih sampai April 2021, lalu turun lagi di bulan Juli ya. Jadi penurunannya juga cukup lumayan. Kalau kita lihat penurunan dari April ke bulan Juli itu menurunnya sekitar 54%. Bitcoin dari harga tertinggi turun ke saat ini bahkan belum mencapai 50%, teman-teman. 30-an% saja ya. Tapi di histori sebelumnya dia pernah turun sampai 50-an% ya. Dan itu pun belum bear season ya. Itu masih bull season, teman-teman ya. Dia sempat lewati tapi akhirnya balik ya. Dan ini time frame yang saya pakai time frame daily, dan teman-teman bisa lihat di sini dia mantul balik ke atas dan membuat yang paling tinggi di sekitar 69 ribuan dolar di tahun 2021. Baru setelah itu dia masuk ke dalam bear season setelah dia crossing MA di 365 hari. Nah, ini adalah history, teman-teman ya. Jadi saya berpegang pada yang satu ini sebenarnya. Dan kita lihat di yang sekarang ya, yang sekarang. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Sama ya, kita menggunakan moving average yang 365 hari dan teman-teman bisa lihat ya. Harga Bitcoin bahkan sentuh aja belum, teman-teman ya. Memang sempat turun untuk dia bisa nyentuh area situ, tapi belum, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari time frame daily dengan menggunakan market structure, ini sebenarnya adalah koreksi yang memang harus terjadi pada Bitcoin sebelum nanti dia rally lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi 2021 kan juga koreksi. Koreksinya yang saya bilang nih sekitar 55% loh koreksinya. Kalau saat ini teman-teman kita lihat ya, dari sini, ini mungkin cuma sekitar 30-an% saja ya. Kita lihat ya, dari ini paling atas di sini, sampai yang terbawah sini ya. Kita lihat. Nah, ternyata cuma 28% aja teman-teman ya. 28,25% aja koreksi yang terjadi di bull market yang kali ini. Jadi, teman-teman kalau misalkan pengen tahu ini bear market, bull market, daripada Anda mendengarkan banyak influence yang menyebarkan vote, teman-teman, lebih baik Anda lihat historical data ya. Di video ini saya ajarin teman-teman untuk melihatnya ya. Patokannya adalah MA 365 hari. Anda gunakan itu karena based on history, kalau lagi bull market, Bitcoin itu tidak pernah crossing dari MA 365 itu, teman-teman ya. Maksudnya di bawah itu, belum pernah. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan data ini sebagai acuan dari bear market atau bull market, teman-teman. Jadi Anda tidak terpengaruh dengan kata si A, B, C, D, E yang mereka sendiri itu belum tentu benar. Ya, masih 50-50 lah dari analisa mereka semuanya. Jadi Anda itu mengerti ya. Jadi Anda paham ya, sehingga Anda tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Ingat, kita nih semua, analisin semua. Ini semua punya prediksi, teman-teman. Kita bisa bilang A, B, C, D gitu. Dan belum tentu apa yang kami katakan itu juga benar. Belum tentu apa yang saya sajikan di dalam yang pemberitaan ini, pemberitaan informasi ini yang saya sajikan teman-teman juga belum tentu benar, tapi setidaknya punya acuan gitu ya. Punya pergerakan karena based on history data. Kalau bukan dari data kita percaya, masa kita percaya dari penerawangan, teman-teman, atau ramalan? Kan nggak begitu ya. Jadi kita melakukan analisa itu semua based on data. Karena dari data lah kita bisa memprediksi.
Ya, bukan berarti data selalu benar, tidak juga. Ya, tapi mostly kita akan melakukan analisa dan based on analisa lah kita melihat pergerakan berikutnya. Nah, maksud saya adalah seperti itu. Daripada Anda menerawang, dengerin terawangnya orang lain, Anda cek data, cek fakta, baru Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sederhana, ya. Oke, sekarang kita lanjut di dalam analisa. Jadi ini saya hapus, teman-teman. Ya. Kita lihat ya dari time frame daily di Bitcoin, teman-teman. Lihat ya, ini sudah terjadi, ini kan saya kemarin sudah bilang berapa kali di sini terjadi mantul balik ke atas, ya, dan akhirnya dia jebol di area sini, ya. Dari analisa ini dia berhasil jebol di area sini, teman-teman. Tapi habis itu langsung di spike naik terus, naik tinggi sekali, baru diturunin lagi, ya. Ini pergerakannya kalau nggak salah terjadi di hari Minggu, hari Senin, dimana ketika Donald Trump itu ada nge-tweet, teman-teman, ya. Dia nge-tweet lalu membuat market tuh langsung pump luar biasa. Tapi setelah itu besoknya dia langsung umumin tentang tarif ya yang berlaku di beberapa negara dan itu langsung bikin market langsung turun ya. Tapi oke, market langsung pulih teman-teman ya. Langsung mulai pulih per hari ini per jam yang saya membuat analisa ini buat teman-teman semuanya, Bitcoin ada di sekitar 92.113 dolar ya, sudah kembali ke 95 dolar teman-teman. Buat saya ini adalah good signs ya, dan juga ini juga menandakan Bitcoin tidak sentuh di area MA365 yang ada di bawah sini. Ya, sama sekali tidak disentuh. Kalau yang 2021 masih sentuh loh teman-teman. Ini nggak sama sekali. Dan dia sudah bisa balik. Dan mudah-mudahan dia bisa lewatin area sini ya. Karena ini termasuk area supply zone dia yang cukup kuat teman-teman ya. Di sini dia, karena kemarin-kemarin kan dia mau mantul-mantul di sini terus nih. Nah, ini adalah area supply zone-nya dia. Ya, ini supply zone ya yang cukup kuat. Kalau sekarang dimensionnya sudah ganti pasti ya, sudah ganti di bawah sini ya. Dan ini ada area dimension yang cukup besar teman-teman. Artinya ini strong banget loh, ini strong dimension loh. Ya teman-teman bisa melihat sendiri dari area zona yang beda besarnya ya. Kalau di bawah ini besarnya lumayan. Di situ buyer itu melawan balik sekali teman-teman dibandingkan sellernya. Memang sempat dibuang sama seller, tapi Bitcoin teman-teman itu adalah koin yang paling diminati oleh banyak orang termasuk institusi besar. Jadi ketika Bitcoin sudah turun cukup lumayan, ini 28% doang loh. Sudah di buyback teman-teman. Ya, sudah dibeli kembali, sudah diborong kembali oleh institusi, oleh retail market teman-teman. Karena mereka believe, mereka percaya Bitcoin akan naik ke harga yang cukup tinggi. Dan ketika Bitcoin naik, teman-teman ya, lalu akan stagnan di satu harga tertentu, disitulah nanti altcoin dan memecoin akan kebagian jatah, money flow, dan akan membuat harga-harga itu akan kembali naik. So again, teman-teman ya, percaya pada analisa atau data yang memang teman-teman dapatkan. Dibandingkan percaya sama ramalan, ya. Belum tentu ramalan itu benar, teman-teman ya. Jadi based on data lah Anda percaya. Based on data Anda melakukan analisa. Don't believe my word juga, teman-teman ya. Anda cek sendiri berdasarkan data yang Anda punya sendiri. Anda boleh buka CoinGlass, Anda boleh buka analisa seperti ini. Anda cek data dari yang sudah-sudah atau histori yang sudah-sudah. Dari situ Anda kan bisa dapat gambaran akan kemana dan seperti apa pergerakan harga-harga ini. Karena hampir semua orang bisa melakukan analisa, teman-teman ya. Baik yang analisanya masih amatiran maupun yang sudah expert, semua bisa beranalisa, semua bisa berargumen. Tidak ada yang salah dengan analisa mereka dan argumen mereka. Tapi bijaklah Anda dalam menerima informasi-informasi yang seperti itu. Ya, daripada Anda misalkan bingung si A bilang begini, si B bilang begini, si C juga bilang begini, ya udah Anda analisa sendiri, cek fakta sendiri. Segampang itu, ya. Kembali ke Bitcoin, teman-teman ya. Jadi di sini adalah area low-nya, di sini adalah area high-nya. Jadi kalau misalkan saya mau beli Bitcoin, apakah masih boleh? Kalau saya bilang, sorry, kalau saya bilang itu sangat boleh sekali, teman-teman ya. Sangat boleh sekali Anda untuk beli Bitcoin, tapi again ya, Bitcoin di harga 90 ribuan, dibilang murah, sudah enggak dibanding dulu, dibilang mahal, yes, belum juga, karena dia mungkin bakal akan melewati harga tertingginya lagi, ya. Jadi kalau teman-teman masih pengen mencari untung dari Bitcoin, seharusnya masih bisa, ya. Cuman tidak banyak, itu aja. Infonya adalah seperti itu, jadi tidak banyak. Jadi kalau teman-teman misalkan mau masuk untuk pembelian Bitcoin, kalau saya bilang sih oke, karena saya sendiri itu juga baru masuk 1-2 hari ini, teman-teman, ya. Jadi clear sampai di sini ya.
Ini buat teman-teman yang pegang Bitcoin atau yang pengen dapatin informasi pergerakan harga Bitcoin yang nanti bakal mendorong altcoin dan juga meme coin. Ya kurang lebih kalau saya bilang sih, ini harga Bitcoin sih kemungkinan besar sudah akan rebound dari harga sekarang ini. Kalaupun belum, teman-teman, ingat sekali lagi, selama belum melewati moving average 365 hari, kita masih boleh bilang itu adalah bull market. Jadi bukan bear market, teman-teman. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, analisa sendiri ya, buka aja sendiri dari TradingView, dan teman-teman bisa buka dari time frame daily, lalu gunakan MA 365, dan teman-teman akan mendapatkan chart yang sama, yang seperti yang saya tampilkan di layar buat Anda. Sekarang kita turun ke time frame 1 jam dari Bitcoin ini, teman-teman. Kita akan lihat dari sisi tradingnya, ya. Tradingnya lebih baik kita masuk ke mana untuk tradingnya. Nah, kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin-nya, teman-teman ya. Jadi, di sini kan sempat turun ya. Ini kan sempat turun, spike turun, lalu dari bawah sini, dia naik ya. Dia berhasil naik sampai tinggi, lalu dibanting lagi ke bawah. Ya, ini sebenarnya sudah terjadi perubahan karakter, tapi akhirnya bisa balik lagi ke atas ya, walaupun belum melewati yang paling atas ya. So far sih, ini pergerakan harga naik yang sedang dibikin oleh Bitcoin. Dan mudah-mudahan dia bisa passing area ini, ya, area supply zone yang di bagian atas ini. Mudah-mudahan dia bisa lewatin, teman-teman ya. Nah, ini ada supply zone di bagian atas. Ya, kalau dia bisa pas atau melewati harga supply zone di kurang lebih sekitar 95.000 dolar, maka kemungkinan besar Bitcoin akan mencapai 100.000 itu sangat memungkinkan ya. Walaupun barrier-nya ada di sekitar ininya, di sekitar 100.000 sampai dengan 98 ribuan sampai dengan 100 ribuan. Itu barrier yang harus di-break oleh Bitcoin ini, teman-teman. Nah, saya cukup pede mungkin ya, teman-teman ya, kalau misalkan ditanya probabilitas, menurut saya probabilitas Bitcoin naik itu harusnya sekarang sudah jauh lebih tinggi, karena besok, tepatnya itu tanggal 7 Maret, itu bakal ada Crypto Summit di Amerika yang dilakukan oleh Donald Trump, ya. Dan harusnya sih itu good news ya, karena ketika pembicaraan kripto terjadi di Amerika, lalu itu kan menjadi berita global banget ya, harusnya itu akan memberikan dampak good news untuk kripto, dan pada akhirnya bisa membuat Bitcoin naik. Lalu di minggu ini juga, di akhir minggu, tepatnya hari Jumat, hari Sabtu lah, dini hari ya, itu bakal ada speech dari Jeremy Powell, teman-teman, dari The Fed ya. Dan saya masih belum tahu sih itu apakah yang terjadi dengan market. Tapi kalau untuk 7 Maret sih saya mungkin boleh bilang saya cukup confidence kalau market ini bakal naik ya. Tapi cukup confidence. Probability saya menurut saya 60% kemungkinan besar akan naik, karena Donald Trump sendiri kan tahu sendiri, dia sangat pro dengan Bitcoin, teman-teman. Walaupun lagi teman-teman ya, Big Man ini memang pintar banget dalam manipulasi market, ya. Jadi mereka pintar banget membaca psikologi dari market. Dan retail market itu selalu kalah melawan mereka, teman-teman. Dan kalau teman-teman tipikal orang yang trading cut loss, trading emosional, jelas Anda pasti akan kalah, jelas Anda pasti akan rugi, ya. Tapi kalau di kita sih tidak begitu, teman-teman, ya. Saya bukan tipikal trading yang model seperti itu, ya. Oke, kita akan lihat dari sisi trading, ya. Jadi kalau menurut saya, ini Bitcoin akan naik, ya. Jadi kalau saya disuruh untuk melakukan pembelian atau misalkan open posisi, ya, pada Bitcoin, posisi yang terbaik menurut saya saat ini adalah posisi long, teman-teman, atau buy position, ya. Dan ini adalah harga yang harus kita ambil dari bawah dulu sampai ke atas sini, ya. Ini geser ke sini ya. Jadi saya ambil di area sini, ya. Yang di sempat naik itu saya turun paling bawah di sini. Lalu kita buka setup-nya. Oke, jadi kemungkinan besar Bitcoin akan turun dulu ke level 90.000 something ya di situ, ya, atau mungkin di bawahnya sedikit sampai jadi sekitar 90.000 sampai dengan 88.800 kalau memang dia melakukan pergerakan naik, dia akan rebound di area sini nanti, teman-teman, di sekitaran sini. Ya, dia akan rebound di sekitaran sini. Jadi, harga entry untuk Anda masuk posisi long itu adalah di harga 88.813 sampai dengan 90.332. Itu adalah harga entry untuk Bitcoin posisi long buat Anda yang ingin trading. Ya, lalu untuk TP-nya bagaimana? Kita cek ya, kalau TP kita harus berasumsi misalkan dari sini, dari bawah sini, ya dia naik sampai sini.
Dan kita asumsi kita entry di sini, teman-teman ya. Entry di yang paling atasnya ya. Jadi kalau untuk TP, teman-teman bisa ambil di kurang lebih ya, itu ada di sekitar TP pertama di 94.358, TP kedua tuh di 95.451 dolar, dan TP yang ketiga tuh di 96.844 dolar ya. Jadi itu adalah area TP untuk trading buat Anda. Untuk stop loss itu taruh di mana? Stop loss itu menurut saya teman-teman bisa taruh di area yang sebenarnya paling bagus itu di bawah swing point low yang sini ya, di bawah 86.000 ya, atau di bawah 86.335. Tapi kalau teman-teman taruh di 86.000 aja menurut saya juga sudah oke ya. Nah, di sekitar sini ya 86.000 ini boleh. Tapi kalau misalkan jarak SL-nya terlalu jauh, mungkin di 87.000 ini yang bisa teman-teman masuk ya. Jadi kalau di sini kena 87.320, kalau kena ya sudah mending SL aja di area itu teman-teman ya, karena itu jauh lebih safety buat Anda. Tapi kalau dia rebound di area itu ya sudah, memang itu trading setup yang sudah gagal buat Anda ya. Jadi itu untuk signal trading hari ini teman-teman dari Bitcoin ya. Dan Bitcoin ini bakal kita akan update hampir setiap minggu buat teman-teman semuanya. Bahkan sudah ada playlist yang kita bikin teman-teman. Jadi Anda bisa cek di playlistnya kita untuk update harga Bitcoin ya. Dan untuk besok-besok lusanya teman-teman, kita akan bikin analisa koin lain yang teman-teman request, yang belum sempat saya bikin. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman request, dan kita akan tahu apakah kita boleh beli, kita tahan dulu, atau kita jangan beli ya, dan sebagainya lah ya. Dan juga signal trading tentunya. Dan saya selesai sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita berikan signal bisa memberikan profit buat Anda ya. Jadi jangan pantengin terus lah ya channel ini teman-teman, subscribe ya biar Anda bisa mendapatkan notif baru dari video yang kami berikan kepada Anda semuanya. Dan saya selesai teman-teman, terima kasih sudah menonton ini sampai dengan selesai, sampai jumpa dan bye-bye.